Untuk kami dari depan Pak Nasr. Bentar ya. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas rahmat Allah, hari ini kita melaksanakan PMO pertama kita di bulan Agustus. Selamat datang kami ucapkan kepada pengawas bina kami Pak Supata yang berkenan hadir di PMO level sekolah di bulan Agustus tahun 2023. Jadi Bapak Ibu, ada format yang baru dari kementerian. Kalau sebelumnya PMO kita didampingi oleh fasilitator yang kebetulan selama 2 tahun kita didampingi oleh Bu Ahmi, ya. Namun di tahun ketiga ini PMO ini diserahkan kepada PMO 6 bulan ke depan. Bapak Ibu, di PMO ini kita akan lihat materi kita. Jadi refleksi pembelajaran berbasis peserta didik, jadi tidak didampingi oleh fasilitator, kemudian menyepakati solusi. Setelah itu kita melakukan implementasi. Jadi pada PMO hari ini kita akan mencari akar masalah dan mencari solusi. Solusi itu yang akan Bapak Ibu jalani untuk 1 bulan ini dan akan kita review di bulan September nanti, Bapak Ibu ya, untuk PMO kedua kita. Selanjutnya, yang ini ya, kita lihat ya. Refleksi pembelajaran berbasis peserta didik yang telah kita lakukan, kemudian kita menemukan untuk kita gali 6 bulan ke depan. Berarti kira-kira yang ke, tapi Bapak Ibu nanti di komunitas belajar kita yang kita laksanakan setiap Sabtu setelah project ya, ketika anak melaksanakan S10 pramuka, semua subtopik perencanaan ini akan kita bahas, hanya saja tidak di dalam bentuk PMO ya. Jadi sasaran PMO-nya kita pilih. Kalau yang kemarin yang telah kita sampaikan, kita akan memilih pembelajaran berdiferensiasi dan metode mengajar yang beragam. Ya, ini terkait langsung dengan pembelajaran kualitas pembelajaran di kelas. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dan metode mengajar yang beragam. Kayaknya ini klik ya, dengan akar selama 6 bulan ke depan adalah pembelajaran berdiferensiasi dan metode mengajar yang beragam. Jadi ada 2 topik. Tapi yang lain bukan prioritas kita, walaupun itu akan kita gali di komunitas belajar kita di setiap Sabtu, Bapak Ibu ya, yang kita berfokus. Mungkin Bu ini Nevi bisa melihat rapor sekolah kita. Kita akan berangkat dari data sekolah kita, rapor pendidikan kita yang sudah pernah yang kita bahas bersama. Kita akan lihat supaya yang kita lakukan ini memang berbasis data, ya, rapor pendidikan, ya, 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 lihat hasil. Oke, akun belajar saya. Oke, akun belajar Ibu. Ya. Admin dong. Hanya admin di sini. Meski demikian, kemampuan numerasi adalah indikator dengan pencapaian terendah. Jadi numerasi kita memiliki pencapaian terendah dalam hal domain bilangan. Nanti kalau kita lihat di dalamnya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ini numerasi berkaitan dengan matematika jadi, ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kita telah memilih materi subtopik kita adalah pembelajaran
ya. Kira-kira telah dilaksanakan di kelas, Bapak Ibu? Ada yang bisa menceritakan pembelajaran dan diferensiasi yang telah dilakukan? Mungkin guru mapel ya. Pembelajaran diferensiasi untuk pembelajaran yoga. Kalau saya tuh sebelum melaksanakan pembelajaran biasanya memberikan tahu dulu pembelajaran hari ini, materi terhadap anak. Terus kalau lagi anak-anak saya berikan angket. Nah, angket ini memang kadang saya langsung kasih atau saya langsung kasih pertanyaan ke mereka untuk pembelajaran hari ini. Nah, itu yang saya berikan. Setelah itu yang saya lakukan adalah mengajak mereka keluar kelas untuk pemanasan. Sebelum melakukan aktivitas, melakukan pemanasan, persiapan alat, dan melakukan aktivitas bersama anak-anak. Mungkin contoh materinya Pak Rio? Contoh materinya seperti kemarin, posisinya kami pembelajaran aktivitas gerak lokomotor. Gerak lokomotor aktivitasnya tentang lari, lompat, dan lari, dan lompat kombinasi. Itu kegiatannya. Itu ada memang sebagian anak mungkin pengaruh karena kaki. Di situ ada satu anak yang memang pada saat itu dia kurang enak kakinya karena keselio atau gimana. Jadi untuk aktivitas kegiatan itu dia tidak tidak full dalam kegiatan tersebut, karena di situ ada gerak lompat untuk melompati sesuatu bela. Nah, itulah yang dia kurang karena sebelumnya dia laporan sama saya, Pak, aku tidak bisa mengikuti kegiatan ini secara full materi karena kaki aku kemarin habis jatuh atau luka. Tapi pada saat pembelajaran itu saya tetap tidak memaksakan, tapi memberikan mereka pilihan. Tapi ternyata karena berhubung seluruh anak-anak itu ikut, jadi dia ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Di topik mapel PJOK ya, kita mencontohkan diferensiasi proses termasuk utama ya. Diferensiasi proses di mana walaupun ada siswanya dalam kondisi sakit, Pak Ria juga memberikan pilihan untuk aktivitas tertentu ya. Kalau misalnya di kelas, mungkin kalau Bu Ana, kira-kira Bu Ana? 1 tahun kemarin di pelajaran bahasa Indonesia, terutama kalau untuk anak yang perlu perhatian khusus, contohnya Radiansa, terus si Abang Leonel, itu Pak Pardal waktu itu juga masuk, memang anaknya terlalu aktif. Nah, itu akhirnya dipilah Bu, cara nyiasatinnya akhirnya dipilah. Yang nakal, yang bukan nakal sih sebenarnya, dia tuh pintar, cuma terlalu aktif. Jadi meja dia didekatkan dengan posisi anak yang duduk, jadi bisa langsung mantau. Kan dibuat menghadap kita kan yang bentuk liter U itu, jadi mereka berempat itu di posisi sebelah kanan, yang bisa kita lihat, kita pantau langsung. Itu setelah Pak Pardal masuk akhirnya mikir ya, oh iya, ini anak kalau jauh dari anak malah lebih susah kontrolnya. Kalau itu kan dekat, ya sudah. Akhirnya alhamdulillah setelah dideketin, rupanya anak itu tuh latar belakang orang tua juga memang orang tuanya
Ya kalau si itu Rati kan dia orang tuanya ternyata Bu cacat, jadi perlu perhatian kita. Contoh Bu, dia masak sendiri, bawa bekal sendiri tuh Bu. Si Radi itu, jadi pas kalau jam 9 kan 9:04 istirahat makan. Jadi suka dilihatin, kakak masak apa kak? Masak nasi sama sambal bae Bu. Ya Allah, duku anak ini banget. Makanya dia cari perhatian sama kita rupanya, supaya kita tuh dekat sama dia. Setelah dekat tuh apapun curhat. Terus sekarang alhamdulillah di kelas 2 Bu Sandra bisa dia sudah ya, bisa membaca, bisa ini, disuruh enak. Tapi kita harus tahu dia dulu. Terus abang dijadikan ketua kelas. Jadi harus tanggung jawab, kita ajarin bang, kalau jadi ketua kelas gini. Kalau abang ribut nanti semua ikut ribut. Oh dia perhatian, oh ibu sayang sama aku, kata dia. Asal masuk salam mbak ini sampai sekarang Bu. Alhamdulillah, malahan dibanding yang ini, yang anak yang super ini akhirnya lebih dekat sama kita. Kalau kita bisa ngambil hati dia kan, alhamdulillah. Kalau kesulitan Bu Ana sendiri waktu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu ada tidak? Atau mungkin waktunya atau nyari materi? Kesulitannya Bu, kalau yang kemarin kan banyak langsung mano yang ini agak susah. Nah kalau dari pelajaran yang tahun kemarin, tahun ini kan cuma 20, jadi sudah dapat cuma 2. Si Tama itu, aduh itu Bu Tarwi anak konsul Bu, gimana Bu Tama? Ya sudah kata ibu gini. Alhamdulillah walaupun banget ngantur ya aja kewalahan. Banget nian Bu, itu lebih dari si Radi. Jadi sekarang ini mulai pendekatan sama dia. Jadi pelajaran yang tahun kemarin, oh kayak ini harus ngadepinnya. Jadi berarti kita tuh deketin satu-satu dulu. Yang sudah bisa dilepas, oke, duduklah di sebelah sini. Ini yang sudah bisa tahu di huruf. Nah, yang ini tahu di huruf sebenarnya Bu, tapi nakalnya Masya Allah, perhatiannya. Kita malah ini dikit, kerangkul. Kadang ini Bu ya namanya anak laki-laki kan Bu ini. Pak Ria juga berarti Pak Erdi ini, nah dia tuh kayak anak yang kurang kasih sayang, perhatiannya itu. Jadi, oh ya Allah, nah iya nak apa? Ini Bu, Tama ini, tapi setiap ini ngadu. Ini nih yang supernya dibanding ngadepi abang sama Radi, yang ini lebih banget. Kalau dia omongin keras, dia tambah jadi, dilembuti dia ngelunjak. Makanya suka, Bu, cak mana ngadepin si ini ya kayak ini Bu Tami yang sering sama Rio. Ya. Bahasa Inggris. Pengalamannya itu paling kayak misalnya kan kalau aku tuh fokusnya Di kelas berapa misalnya contoh Bu? kelas 6 kan Iya. misalnya kan. Aku tuh pengennya siswa tuh perbendaharaan katanya tuh meningkat ya dalam bahasa Inggris vocabulary kan sebenarnya kan. Nah, jadi kadang aku tuh setiap ngasih tugas itu tuh aku suruh terjemahin gitu nah. Tapi memang kebanyakan siswa tuh belum bisa terjemahin. Jadi kayak siswa-siswa yang memang istilahnya tuh memang pinter kayak Bu yang memang sudah bisa langsung menerjemahkan, terus kadang langsung aku suruh baca juga kayak nah. Terus siswa kelas 6 itu memang ada yang masih belum terlalu lancar baca kan. Jadi kadang aku tuh bukan nyuruh baca bahasa Inggrisnya tapi Bahasa Indonesia. iya bahasa Indonesianya kayak tenang. Jadi kesulitannya karena bolos Bahasa Inggris, ini ya. bahasa Indonesia juga mereka masih eto. Ya. Waktu di kelas 5 itu ya untuk anak-anak yang menurut saya untuk materi pelajaran yang saat itu diajarkan. Jadi kita lihat tingkat kemampuannya dulu. Jadi seperti waktu itu pelajarannya bahasa Indonesia. Di situ kan tentang awalan me. Kemudian waktu pembelajaran anak-anak itu saya suruh mencari kata-kata yang menggunakan awalan me di dalam bacaan. Itu untuk anak-anak yang memang termasuk IQ-nya yang tinggi ya Bu ya. Kalau untuk anak yang tadi rendah, dia tidak saya suruh cari di situ, tapi saya usahakan dia mencari sendiri apa yang kira-kira dalam pikirannya yang ada kata-kata yang menggunakan awalannya. Jadi hanya menuliskan yang seperti itu saja. Kalau yang sudah tingkatnya IQ-nya yang lebih tinggi, jadi sudah suruh saya cari di buku, kemudian saya suruh cari di kamus juga artinya kan. Kemudian dibuat kalimat. Ada kesulitan nggak Bu kita ngajak siswa itu berdiferensiasi?
Kalau untuk anak-anak yang memang dia memahami materi, tidak Bu. Tapi kalau untuk anak yang tadi kurang, ya alhamdulillah dia bisa kan. Karena saya kasih contoh, umpamanya menggunakan alat kan, dari kata masak jadi memasak, gitu kan. Kemudian dia mengembangkan sendiri kata-kata itu berdasarkan apa yang memang ada dalam pikirannya. Jadi agak dibedakan dengan anak yang tingkatan pengetahuannya lebih tinggi dengan yang masih rendah. Karena kan waktu di kelas 5 kemarin, ya ada sekitar anak 5 orang kan yang menurut saya pengetahuannya lebih rendah dibandingkan yang lain. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu telah melaksanakan. Tapi kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan sendiri tidak? Atau masih ngawang-ngawang? Karena seperti itu kebanyakan dari kita diferensiasinya baru ke proses gitu ya. Atau mungkin apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi sendiri? Walaupun Bapak Ibu sudah melaksanakan tadi ya, kira-kira dalam pemikiran Ibu itu, Bapak Ibu itu pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang seperti apa? Kira-kira Bapak Ibu? Saya Bu, preferensi itu Bu disesuaikan dengan tingkat kecerdasan anak. Biasanya anak itu satu sama yang siswa yang lain biasanya beda. Cara kita tadi ya misalnya seperti Bu Herman tadi kan, awalnya mengasihkan tugas itu misalnya awalan bagi anak yang cepat nangkap pelajaran otomatis sudah nyambung. Nah untuk yang di pelajaran kelas 6 ini akan saya coba ASEAN. Nah, anak-anak kan sudah belajar itu kemarin di kelas 5 katanya sudah ada. Nah, saya suruh sebutkan negara-negara ASEAN sudah baca semua kan. Ya, walaupun misalnya ada beberapa orang memang yang di bawah rata-rata Bu ya, tapi kemudian saya kasih bisa semua. Ya kan walaupun anaknya agak kurang tapi dia bisa nyambung menerima. Jadi sebenarnya Pak ini tentang diferensiasi sudah punya gambaran Pak ya. Namun pertanyaan Bapak Ibu, apakah pembelajaran di kelas itu selalu berdiferensiasi atau sekali-sekali saja, atau mungkin ada momen-momen tertentu, atau seperti apa Pak? Kalau Bu Tarmi bagaimana Bu Tarmi? Jadi walaupun mungkin belum secara total Bu, sebab berdiferensiasi itu ada 3 Bu, yaitu proses, konten, dan produk. Mungkin saya baru pada proses dan produk Bu. Untuk konten ini belum bisa memberikan diferensiasi konten atau materi. Di proses Bu ya, saya sering misalnya melakukan pembelajaran itu tidak hanya satu metode Bu, karena mengingat kita anak-anak tidak bisa kita layani hanya menggunakan satu metode. Misalnya ketika saya mengajar rantai makanan tadi Bu ya, selain saya menjelaskan di awal itu untuk anak-anak yang verbal tentu akan mudah memahami. Tetapi untuk anak-anak yang tipe visual, mereka saya bantu dengan gambar, mengamati gambar juga. Kemudian untuk anak-anak yang tipenya estetika atau gerak, itu tadi mereka saya ajak ke halaman sekolah, kemudian benar-benar dipraktekkan di situ dengan peragaan sebagai produsen, konsumen tingkat 1 dan seterusnya itu. Kemudian di pelajaran lain juga kalau saya laksanakan Bu, misalnya di bahasa Indonesia kemarin kami belajar tentang ekspresikan diri melalui hobi. Nah itu ada yang mereka hanya mau menceritakan saja hobinya, tetapi ada yang mempraktekkan, memperagakan. Bahkan mereka ketika ada game ternyata di situ, Bu kita praktek ke game ini Bu, kami mau tebak hobi melalui peragaan. Nah, kemudian juga mereka saya ajak menggambar boleh. Nah, kemarin kami belajar menggunakan Chromebook, itu mereka membuat di Canva. Kemarin juga sudah ada yang belajar membuat akrostik singkatan nama, itu ada juga hobi. Nah ternyata hobi mereka dibuatnya gambar, misalnya hobi bulu tangkis, dia cari gambar anak yang sedang main bulu tangkis. Nah itu, tapi untuk konten atau materi memang saya belum menemukan diferensiasi yang tepat ketika melaksanakan diferensiasi materi ini. Gimana Pak Sukamta, ada yang ingin disampaikan Pak?
Terima kasih. Jadi rata-rata guru-guru itu sebenarnya secara, cuman kadang-kadang tadi guru-guru itu belum tahu itu apa namanya, padahal itu berdiferensiasi. Memang diferensiasi itu seperti yang pernah saya katakan adalah menggunakan beberapa metode, maksudnya gitu. Nah, yang namanya berdiferensiasi itu. Jadi mungkin anak yang satu tidak tepat dengan metode yang ini, anak yang itu tidak tepat dengan metode yang ini. Nah, kadang-kadang kita kan dalam pembelajaran itu kita kalau mengajar tentunya yang kita laksanakan yang pertama adalah pembelajaran bukan individu, tapi yang kita laksanakan adalah pembelajaran apa? Klasikal dulu biasanya, di mana-mana klasikal. Nah, kadang-kadang anak tadi yang seperti dicontohkan Bu Ana tadi, anak yang ada yang punya apa? Kemauan atau punya latar belakang yang berbeda, tentunya ya tadi harus menggunakan itu pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang menggunakan beberapa metode. Metode itu tentunya ya kita sesuaikan dengan keadaan metode tadi misalnya yang ada pendekatan secara individual, walaupun kelasnya tadi klasikal, ada anak yang perlu pendekatan secara individual. Nah, itu yang diterangkan Bu Ana tadi, pendekatan individual yang tadi. Nah, maksudnya gitu. Jadi ya sudah kita sekolah, kita mengajar itu tentunya macam itu. Guru hanya harus punya trik untuk supaya anak tersebut bisa, kan kira-kira macam itu. Itu ya yang namanya berdiferensiasi yang itu. Jadi hanya tidak monoton gitu. Monoton gitu ini terus. Karena makanya apa? Seperti yang diterangkan Pak Rio tadi, atau yang diterangkan siapa tadi? Tidak bisa apa-apa tapi suruh mimpin jadi pemimpin pasukan, bagus sekali. Nah, itulah makanya setiap anak itu punya potensi yang lain-lain. Anak 20 potensinya 20 main potensinya. Tidak harus misalnya yo di pengetahuan kalau mungkin tidak pengetahuan kalau. Makanya kalau di K13 kemarin ada 4 yang harus dinilai, yaitu KI1, KI2, KI3, KI4. Jadi misalnya kalau selama ini guru itu yang dinilai cuma KI3, yaitu pengetahuan. Sedangkan keterampilan, sosialnya, kemudian apa yang KI1 tuh? Religiusnya apa? Spiritualnya. Nah, mungkin tidak tahu anak itu kalau pengetahuan siapa nabimu tidak tahu. Rukun iman berapa tidak tahu, rukun Islam tidak tahu. Cuman anak itu rajin ke masjid. Nah, kalau di sini suruh mimpin ini, aku misalnya Qul Allah itu surat apa tidak tahu mungkin kan. Qul Allah tahunya kalau Qul Allah misalnya tapat yada tidak tahu namanya itu surat apa, cuman tahu nyebutkan. Misalnya nah itulah yang namanya KI1 tadi. KI2 mana maksudnya? KI2 tentang sosial, anak itu galak membantu guru, jujur dan sebagainya. Nah, itu dinilai juga. Maka penilaian tadi kadang-kadang tadi yang pengetahuan tadi sampai kelas 6 saja baca masih terbata-bata, tapi anak jelas punya potensi lain. Kadang-kadang punya potensi lain. Apa di bidang apa? Anak itu. Nah, kadang-kadang kita ini guru ini tidak mengetahui potensi anak itu, bingung masih. Potensi diri sendiri tidak tahu kadang-kadang. Apalagi kalau aku lah tua ini lah tahu potensi
potensi aku misalnya yang selain jadi pegawai ini pedagang aku tidak bisa sama sekali. Asal uang utang anak itulah. Tidak bisa dah. Ah, taunya aku tuh di tani, memang anak petani dari kecil, jadi aku tahu. Walaupun aku tidak diajarkan secara langsung oleh bapak aku, cuman aku tahu taruh trik-trik tani itu, tahu. Nanam ini, ya, tahu. Nah, di antara 5 beradik itu cuma Ayu aku deh yang bisa dagang. Nah, yang 4 tidak baca. Nah, itu potensi. Itu bapaknya sama, emaknya sama, makanannya sama. Nah, itulah makanya itu tadi. Jadi kita harus tahu potensi dari anak tersebut. Makanya sekarang di Sekolah Merdeka ini yang 80% apa? Kegiatan pembelajaran, yang 20% project. Nah, di project itulah anak dilatih untuk terampil. Apa baik? Mungkin insinyur tidak bisa nak bongkar mesin, bisa bongkar tapi tidak bisa balik ke anak yang tidak lulus SD kadang-kadang ahli. Nah, itu makanya itu kan itu punya potensi lain-lain. Mungkin Rio kalau suruh nyangkul tidak baca, suruh nari, nah lemah mulai. Ya, itu hanya berdiferensiasi. Guru harus tahu karakter anak satu-satu. Jadi harus memakai beberapa metode yang harus dilaksanakan di pembelajaran tersebut. Jadi Pak, gurunya alhamdulillah luar biasa semua. Luar biasa Pak. semua. Iya. Jadi insya Allah Bapak jarang ya menemukan sekolah yang gurunya ini seperti ini Pak. Jadi bisa mendengar nguping, saya juga saya ngintip juga Pak, suka Pak. Ya ada beberapa kali juga supervisi tentang kegiatan pembelajaran guru yang insya Allah kalau semakin diperbaiki itu semakin akan mendapatkan hasil yang luar biasa bagi anak-anak kita Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk tentang diferensiasi itu sendiri kita akan mempelajari ulang secara bersama. Video ini ya ada dua video ini tentang pemahaman kepada murid dan persiapan pembelajaran terdiferensiasi sehingga nantinya kita akan bisa membuat rencana untuk 1 bulan ke depan pelaksanaan diferensiasi di kelas Bapak Ibu yang tidak hanya menyentuh tentang diferensiasi proses tapi menyentuh konten atau materinya. Jadi dalam satu kelas itu kalau prosesnya mungkin sudah biasa Bapak Ibu ya, anak ini agak lambat mungkin dipisahkan ya ketika proses pembelajaran, yang ini dibuat kelompok, yang ini kelompok. Jadi seperti itu. Atau juga diferensiasi produknya ya, hasil ke soalnya juga mungkin beda. Jadi dalam satu ya nanti kita hanya lihat video-videonya saja Bapak Ibu. Itu ada suaranya ya tadi nanti bisa ya suaranya. Pak Nasrul bisa ada suaranya oke? Bisa. Mic-nya Saat ini, Ibu dan Bapak Guru berada di modul pertama memahami murid dengan materi memetakan kompetensi dan kebutuhan murid. Semoga Ibu dan Bapak Guru semangat ya untuk mengetahui modul ini lebih lanjut. Pernahkah Ibu dan Bapak Guru berpikir berapa persen murid yang terlibat penuh saat proses pembelajaran? Jika saja Ibu dan Bapak dapat membaca pikiran setiap murid, Ibu dan Bapak Guru mungkin akan terkejut melihat berapa banyak murid yang terlibat. Kita dapat mengetahuinya dari perhatian yang tidak terfokus, pandangan kosong, dan murid yang tampak tidak memahami bahan ajar. Silahkan buka halaman 43. Aduh, jangan selama dulu. Aduh, ini apa ya bacanya? Wah, gambar hati di sebelah Tanggung jawab Ibu dan Bapak Guru adalah membantu murid memahami materi ajar dan menguasai keterampilan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Lebih jauh lagi, Ibu dan Bapak Guru diharapkan dapat memahami bahwa murid memiliki pengetahuan awal dan keterampilan yang dipengaruhi oleh bagaimana ia dibesarkan dalam keluarga dan lingkungan.
perundungan. Ini Ibu tunjukkan beberapa contoh posternya ya. Silahkan kalian buat posternya sendiri sekarang ya. Ibu melihat tugas kalian tidak turut membahas unsur-unsur poster dengan detail. Apa yang masih menjadi kesulitan? Saya tidak seperti contoh poster yang bagus-bagus tadi. Kalau kamu, Iha? Saya kesulitan membuat kata-kata bagus untuk poster, Bu. Saya takut salah. Joyo, bagaimana dengan kamu? Ibu dan Bapak Guru berada di modul persiapan pembelajaran berdiferensiasi dengan materi memodifikasi modul ajar sesuai prinsip pembelajaran berdiferensiasi untuk jenjang SD. Semoga Ibu dan Bapak Guru bersemangat ya untuk mengetahui modul ini lebih lanjut. Untuk melakukan pengecekan apakah murid sudah yang akan dipelajari. Dalam hasil asesmen diagnostik, kita mendapatkan informasi tentang 3 kategori murid, yaitu paham utuh kategori 1. Murid dikatakan paham, murid dapat menjawab hampir semua soal dengan benar. Paham sebagian, murid dikatakan paham sebagian apabila murid hanya dapat menjawab beberapa soal asesmen dengan benar. Belum paham, murid dikatakan belum paham apabila murid hanya dapat menjawab sedikit dengan benar. Ibu dan Bapak Guru, pada modul memahami murid materi asesmen diagnostik SD, kita telah melihat contoh pelaksanaan asesmen pada muatan ajar matematika kelas 2 dengan jumlah murid 30. Berikut pemetaan kemampuan murid. Selain menganalisis data terkait dengan hasil asesmen, guru juga perlu memperhatikan proses murid saat pengerjaan, misalnya dengan hal ketelitian. Proses pembelajaran sebelumnya, seperti akomodasi gaya belajar anak dan penguasaan konsep. Dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, bisa jadi ada murid yang terkendala saat pelaksanaan pembelajaran terkait materi prasyarat. Pemetaan murid yang sedang kita lakukan merupakan bekal kita dalam melakukan kegiatan diferensiasi modul ajar untuk tahap selanjutnya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, Ibu dan Bapak Guru dapat melakukan diferensiasi proses, konten, atau produk sesuai Marcy Nordland dalam buku Differentiated Instruction Meeting the Needs of All Students 2003. Mari kita ambil contoh salah satu modul ajar yang sudah pernah kita buat pada topik perencanaan belajar. Jadi Bapak Ibu, di sini kita akan membuat rencana kegiatan tentang subtopik yang telah kita pilih, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan mengajar berbagai metode ya. Nah, dan subtopik tersebut. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kira-kira kegiatan kita yang kita sepakati bagaimana yang bisa kita jalankan untuk 1 bulan ini. Nanti kita akan review di 1 bulan ke depan terkait pembelajaran mungkin bingung ya, masih bingung ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, diferensiasi itu kan ada 3. Diferensiasi proses yang selama ini Bapak Ibu lakukan di proses pembelajaran ya, anak Bapak Ibu tempatkan sesuai dengan tingkat dan kemampuan mereka, termasuk juga gaya belajar, termasuk juga ketertarikan mereka terhadap sesuatu Bapak Ibu ya. Kemudian diferensiasi konten itu materi pembelajarannya. Jadi dalam walaupun ya, jadi Bapak Ibu misalnya dalam pembelajaran pecahan ya, pecahan, jadi ada kemungkinan di 1 kelas itu materi pecahannya itu disesuaikan dengan kemampuan anak-anak, termasuk dengan soal yang diberikan kepada anak. Soal ini mungkin mereka yang cepat ini 10 bisa jadi, yang ini cuma 2 baik, 2 belum tentu, dan tingkat kesukaannya juga
untuk beberapa anak ini berbeda dengan anak yang lain. Nah, itu Bapak Ibu ya, gambaran tentang diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi kelas. Bapak Ibu diharapkan jangan hanya ketika sekarang Bapak Ibu paham diferensiasi dan bisa menceritakan, tapi ketika masuk kelas tidak tahu apa yang terjadi di kelas itu. Semua materi dengan tingkat mungkin kesusaran yang berbeda-beda ya. Itu berharapnya seperti itu. Jadi di sini juga kita merefleksikan apakah diferensiasi yang kita laksanakan itu memang ada niat kita melaksanakan diferensiasi, hanya saja kebetulan saja di materi tertentu yang mengalir ketika Bapak Ibu ngajar tidak baca dan membedakan. Artinya diferensiasi yang terjadi di kelas Bapak Ibu itu tidak direncanakan. Bapak Ibu, nah kalau tidak ada mungkin nanti bisa dikoreksi Bapak Ibu ya. Mungkin ini yang dalam pikiran saya. Hari Sabtu nanti kan insya Allah kita memulai komunitas belajar kita akan memulai ya. Terus nanti setelah hari Sabtu Bapak Ibu masing-masing Bapak Ibu punya sendiri ya. Tapi Pak modul aja kan semua sudah terjilid Pak, cuma belum berdiferensiasi untuk melihat pembelajaran Bapak Ibu secara berdiferensiasi. Pembuatan modul ajar hari Sabtu nanti kira-kira carilah materi yang enak ya, supaya nanti ketika saya yang kira-kira Bapak Ibu mungkin tidak semua materi, mungkin karena dalam tahap awal Bapak Ibu kan baru pertama kali benar-benar sistematis berdiferensiasi ya. Jadi Bapak Ibu silakan pilih materi dan rencana kegiatannya sudah ada. Rencana pertama penyusunan ya, modul diferensiasinya, kemudian juga tadi kelas Butarmi, kemudian Bapak Ibu siap untuk berdiferensiasi. Artinya ini tanggal 31 Agustus, artinya di September akhir untuk melihat proses diferensiasinya. Ya, saya kan beneran sesungguhnya senianan untuk apa gunanya ketika Bapak Ibu bergabung dengan sekolah lain. Ketika Butarmi tidak bisa mendampingi wakil sekolah, harus guru-guru yang lain, Bapak Ibu PD karena punya pengalaman diferensiasinya ada, buat modulnya ngajarkannya ada, ngelihat kawan ada ya. Jadi maksudnya ke sana. Mungkin kira-kira Butarmi untuk bentuk laporan akan kurang adanya semangat belajar. Sebenarnya kita ini kan sekarang banyak sekali praktik baik dari teman-teman guru ya, di PMM itu banyak sekali kalau kita mau melihat ya. Dan keren-keren. Iya. Bulan ini ada saya itu Bu menyelesaikan Pak, di bulan ini Pak ada satu guru yang menyelesaikan 38 aksi nyata dalam satu bulan ini. Hebat kan itu? Ya, saya bingung Pak, ini orang ngatur waktunya bagaimana? Jadi itu paling tidak kita tidak 38, minimal 4 lah satu bulan ini. Aksi nyatanya bisa 38, ada namanya. Bapak Ibu buka klik PMM tertinggi 38. Ada nama perempuan ya. Jadi Hasan Hayati dan nah enggak tahu pokoknya itu jadi gambar saya. Jadi itu jadi dengan rajin buka di PMM itu ya, banyak sekali itu contoh praktik baik yang dilakukan teman-teman ya. Itu bisa jadi referensi sebenarnya Bu. Tapi itulah kadang kita agak malas bukanya PMM saja, nunggu disuruh baru buka. Padahal di sana sebenarnya sumber belajar yang luar biasa sebetulnya PMM itu. Cari apa saja ada kan. Nah sudah itu sekarang kan untuk narasumber praktik baik itu kan tidak perlu lagi rekrutmen Bu. ya. Tetapi cukup kita aktif membuat mungkin konten-konten pembelajaran, terus kita upload saja di Bukti Karya, nanti akan terseleksi sendiri. Jadi karya-karya kita itu nanti akan diseleksi di PMM itu dan kita bisa secara otomatis menjadi narasumber praktik baik. Jadi teman-teman yang lain yang belum mendapat kesempatan untuk menjadi narasumber itu bisa, bahkan tidak melalui seleksi seperti kita dulu. Harus banyak sekali syarat-syarat dan pembekalan segala macam. Sekarang tidak perlu. Ya, itulah yang akan kita laksanakan 1 bulan ke depan ya. Jadi kita mulai dengan hari Sabtu nanti
Sambil berjalan silakan Bapak Ibu laksanakan diferensiasi semampunya di kelas masing-masing. Di hari Sabtu kita minta bantuan Bu Tarmi ya. Selepas proyek anak-anak pramuka kan, kita selesai proyek kelas 1 2 3 pulang. Sekolah masuk ke kelas untuk supervisi bukan untuk mencari kekurangan. Lebih pintar juga, hanya saja ini bentuk sharing saja ya. Dan juga saya juga bentuk ada yang bisa saya ceritakan ketika saya berbagi di sekolah lain juga. Bapak Ibu ya, bukan memata-matai, bukan nggak bermaksud untuk ngurusi gawe Bapak Ibu dalam kelas, tidak. Saya yakin Bapak Ibu ya cukup amanah di kelas ya. Hanya saja Bapak Ibu ini sebagai bentuk kita karena kita telah komitmen kita mengambil diferensiasi ini sebagai subtopik untuk PMO kita ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup, silakan Pak Supandar. Ya, kemungkinan hanya sedikit saja. Jadi apa-apa yang telah disampaikan, apa-apa yang jadi tuntutan dari PMO ini, Bapak Ibu sekalian mohon dilaksanakan semampu yang kita punya. Jadi memang disitulah praktek baik, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi dan lain sebagainya itu dia minimal tahu sedikit dan bisa melaksanakan. Nah, kita kira-kira itu. Nah, jadi jangan tidak tahu sama sekali apa yang namanya itu berdiferensiasi, praktek baik, kemudian berdasarkan data. Makanya kalau berdasarkan data itu Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita laksanakan itu harus kita didokumenkan. Apapun kayak ini kita ada dokumen, ada videonya, cuman tidak tahu ada dokumen notulennya belum. Ada. Ada dokumen notulennya. Kemudian daftar hadir tadi sudah. Nah sekarang ini Bapak sekalian, makanya kakek Bu Nurhayati itu pernah ngajak aku bagaimana cara 2 biji bisa sekarang ini sekolahnya nak roboh misalnya. Kalau zaman dulu Bapak sekalian harus sekolah yang besar itu. Karena dulu apa yang nilai utama adalah sarana prasarana. Dulu sarana prasarana itu di bawah 6,5, sekolah itu tidak terakreditasi. Sekarang kalau dulu 8 standar, sekarang yang dinilai utamanya cuma 4. Yang dinilai utamanya adalah standar lulusan sini pada kemana. Kalau jadi bandit jadi tidak mungkin SD ini terakreditasi A. Makanya kakek yang dipanggil siapa? Wali murid yang sudah lulus atau namanya alumni. Kemudian tokoh masyarakat sini. Nah itu kan undangnya itu ditanya. Satu tadi apa? Standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang sudah S1 berapa, yang sudah sertifikasi berapa, S1-nya tadi sesuai dengan yang diajarkan tidak. Nah, itu harus ada hitam di atas kalau, hitam di atas putih kalau itu. Nah itu. Jadi kalau misalnya ada sumbangan dari wali murid, ada Pak sumbangan dari murid nimbun itu, cuma tidak kata hitam di atas putih sama sekali, tidak akan dinilai wong. Yang ada nilainya itu kapan ada sumbangannya, bentuknya apa, kapan dilaksanakan. Nah itu misalnya ada apa fotonya, apa ada perjanjiannya. Nah itu. Kemudian prosesnya, kok anak bisa di sekolah yang kecil kok jadi bagus itu apa? Makanya pernah nonton film apa yang dulu dari Bilitung itu? Laskar Pelangi itu kan dari murid yang sekolahnya nak roboh kan? Nah itulah yang makanya sekarang itu.
Kemudian kalau dulu sarana prasarana itu WC-nya berapa? Muridnya berapa sini? Iya, Pak Guru. 150. Hah? 155, WC-nya harus 4. Nah dulu, sekarang enggak, WC-nya siko asal bersih, bagus. Nah dijenguk bagus, banyunya juga bagus. Nah, bagus, artinya sarananya lah bagus. Kelasnya berapa? Ini kelasnya ada berapa? Ruangannya Kurang satu lagi. 5. Rombelnya ada 6 kan? Nah, tapi bisa misalnya rombelnya ini paralel kelas 1 kelas 2 misalnya. Memang yang bagus adalah KKT paralel. Nah, setelah tadi standar kelulusan, manajemen yang terutama kepala sekolah yang dipupuk kalau manajemen. Seluruh di mana? Misalnya standar isinya, apa kurikulumnya. Nah, kurikulum itu bukan hanya ini Pak kurikulum, tidak. Kurikulum ini kapan dibuat, siapa yang buat. Nah, kemudian ya seluruhnya, undangannya mana, mutulennya mana. Nah, misalnya, ini Pak ada tangan wali murid sudah kan, wali murid. Nah, ada enggak di wali murid tadi undangannya diundang kapan dia datang? Ditanya kan, didatangkan kan wali murid tadi. Biasanya dijebak dulu kalau aku jebak. Berapa kali Pak setahun diundang Pak? Sekali Pak, misalnya ada sekali. Waktu apa? Waktu misalnya kenaikan kelas atau apa? Nah, setelah itu, ngapa di sini ada di kurikulum rata-rata yang buat operator di mana-mana, operator. Nah, itu jangan sampai terjadi. Makanya sekarang yang dilihat 4 itu utama. Manajemen itu utama, Bu. Manajemen kepala sekolah. Kalau Bu tendik tadi, yang penting tendik tadi ada apa namanya, administrasinya. Administrasinya termasuk lah. Kenapa? Apa anunya itu di konseling. Nah, ini misalnya nilainya tadi, nilai harus ini Pak pernah aku ngadokan apa tadi namanya yang remedial. Nah, remedial berdasarkan apa kamu remedial? Nah, berdasarkan apa? Analisis ini Pak, buku analisisnya. Nah itu kalau misalnya lah cuman ada daftar nilai, absen, RPP atau modul ajar. Ini artinya ya, prosesnya, standar prosesnya udah jalan. Itu aja Bu. Terima kasih. Itu aja, mudah-mudahan jadi kita pegawai dengan berdasarkan data. Maka kita apapun harus berdasarkan data. Kalau misalnya nilai anak juga berdasarkan data, jangan hanya ambil nilai hari itulah langsung masukkan di daftar nilai. Terima kasih. Ya, kita akhiri kegiatan hari ini Bapak Ibu ya. Terima kasih. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi daftar hadir ini